Salam saudaraku, selamat bertemu di program Masalah Itu Baik. Saya merindukan melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan di program ini saudara, kita boleh mendapat keuntungan dari masalah-masalah yang kita alami. Kita tidak melihat masalah hanya sebagai beban atau suatu tekanan, tetapi biarlah kiranya masalah-masalah itu memperbaiki kita dan menjadikan kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami mau membicarakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, aku memohon tolonglah kami, supaya kami yang mendengar, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Terpuji mulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang akan kita bicarakan pada hari ini diambil dari Kejadian 42 ayat 15 sampai ayat 21. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu, tetapi saudaramu yang bungsu ini haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Saudara, kisah ini terjadi pada waktu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir karena sudah 2 tahun bencana kelaparan terjadi di tanah Kanaan, saudara. Dan ketika mereka sampai ke Mesir, mereka dituduh oleh Yusuf yang pada waktu itu menjadi penguasa di Mesir sebagai pengintai. Dan tuduhan ini, saudara, membuat hati mereka sesak. Bahkan mereka pada waktu itu ditahan selama 3 hari di tahanan di Mesir. Dan pada masa itu jika seorang dituduh sebagai pengintai, maka nyawanya terancam, saudara. Orang yang dituduh sebagai pengintai dapat dihukum mati, saudara. Mungkin sebagian dari saudara-saudara kurang mengerti kisahnya, karena itu saya memulai dulu kisahnya dari awal, saudara. Yakub, bapa leluhur bangsa Israel, mempunyai 12 orang anak. Dan anak yang kedua bungsu adalah bernama Yusuf. Pada suatu hari Yusuf ini bermimpi, saudara. Mimpinya adalah bahwa mereka sedang memetik bulir gandum di ladang, dan bulir-bulir gandum daripada saudara-saudara Yusuf sujud menyembah kepada bulir gandum yang dipetik Yusuf. Hal itu mendatangkan kemarahan ketika mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebelum itu pun memang Yakub telah menganak emaskan Yusuf ini, sehingga semakin memperbesar iri hati daripada saudara-saudaranya. Lagi pula Yusuf ini adalah seorang yang baik dan jujur, saudara. Lalu pada suatu hari saudara-saudara Yusuf menangkap Yusuf dan membuangnya ke dalam sumur. Ketika ayahnya Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi melihat mereka di padang penggembalaan. Bahkan mereka kemudian menjual Yusuf kepada seorang Ismail, dan orang Ismail itu membawa Yusuf ke Mesir. Di Mesir kemudian Yusuf bekerja sebagai budak di rumah Potifar, namun karena istri Potifar memfitnah Yusuf, akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara.
Namun saudara, setelah beberapa tahun di penjara, Fir'aun waktu itu bermimpi saudara, dan tidak ada seorang pun di istananya yang dapat mengartikan mimpinya saudara. Lalu di situ ada kepala juru roti yang pernah diartikan oleh Yusuf mimpinya, dan kepala juru roti itu memberitahu Fir'aun bahwa di penjara ada seorang bernama Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Lalu Yusuf dipanggil keluar dari penjara saudara, dan dibawa ke istana. Kemudian Fir'aun menceritakan mimpinya, dan singkat cerita saudara, Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Fir'aun. Mimpi Fir'aun itu adalah tentang 7 tahun bencana kelaparan yang akan terjadi di Mesir. Namun sebelum bencana kelaparan itu terjadi, akan terjadi dulu 7 tahun kelimpahan. Dan Yusuf memberi nasihat kepada Fir'aun supaya selama 7 tahun kelimpahan itu dikumpulkanlah semua gandum yang ada di Mesir, supaya sebagai persiapan untuk menghadapi 7 tahun bencana kelaparan. Dan setelah 7 tahun kelimpahan itu saudara, maka dimulailah 7 tahun bencana kelaparan, di mana apa yang ditanam tidak berbuah saudara. Karena kondisi yang demikian melanda seluruh dunia, maka saudara-saudara Yusuf dan ayahnya Yakub juga berada dalam bahaya di tanah Kanaan, bahaya kelaparan. Lalu Yakub berkata, "Saya dengar di Mesir ada gandum. Karena itu pergilah ke Mesir supaya kita bisa selamat dari bencana kelaparan ini." Dan singkat cerita saudara, sampailah saudara-saudara Yusuf di Mesir, dan Yusuf melihat saudara-saudaranya itu, saudara-saudara yang sudah mencelakainya, menjualnya ke Mesir saudara. Dan Yusuf membuat suatu drama dan menuduh saudara-saudaranya itu sebagai pengintai saudara. Dan sampailah kita kepada kisah yang tadi kita baca. Saudara-saudara Yusuf merenungkan saudara, ketika mereka ditahan, ya, padahal di dalam hati mereka merasa hidup mereka itu bagus, mereka jalannya benar. Mungkin setelah peristiwa daripada mereka menjual Yusuf ke Mesir, dan mereka melihat kesedihan ayah mereka, mungkin saja mereka saudara menjadi orang-orang yang berperilaku baik saudara. Namun pada saat itu saudara, hati mereka tertekan. Ya, kenapa masalah ini menimpaku? Kenapa persoalan ini menekanku saudara? Dan pada saat itulah mereka teringat kepada perbuatan jahat yang mereka pernah lakukan kepada saudaranya Yusuf saudara. Saudaraku, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat pada masa lalu itu akan berimplikasi, menimbulkan masalah bagi kehidupan kita. Karena itu saya mendorong saudara, mari kita hidup kudus. Ya, jangan bikin dosa saudara. Sebab kalau kita membuat dosa saudara, itu seperti menanam. Orang yang menanam akar lalang akan menuai tusukan daripada daun lalang. Orang yang menanam anggur akan menuai buah anggur. Orang yang menanam buah mangga akan menuai mangga. Saudara, jika hari ini, saat ini kita mengalami sesuatu tekanan yang membuat kita merasa bingung, kenapa ini terjadi? Ada apa? Saudara, jangan merasa tertekan. Masalah semua baik. Jika pada masa-masa lalu kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kejahatan, saya sendiri saudara kadang-kadang mengeluh, Tuhan, kenapa lagi persoalan ini terjadi? Ada apa? Kenapa? Apa yang kubuat? Dan saat itu saudara, Tuhan mengingatkan saya, kamu itu sombong, kamu itu angkuh, kamu itu pernah meremehkan orang, kamu itu pernah dendam kepada orang, ya.
kamu itu pernah menyakiti hati orang lain. Saat itu saudara menekan, mengingatkan saya saudara. Mungkin bukan kesalahan-kesalahan yang lalu saudara. Mungkin kesalahan ini baru seminggu, 2 minggu. Makanya saudara, ketika ada masalah, saya mendorong kita datang sujud di hadapan Tuhan untuk mengintrospeksi diri, untuk meriksa diri. Apa salahku? Apa kesalahanku? Apa yang telah kubuat yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara? Saudara, Tuhan suka kepada orang yang mau mengintrospeksi diri, saudara. Di dalam Lukas 18, saudara, ada 2 orang pergi beribadah ke bait Allah. Satu orang Farisi. Orang Farisi ini dengan bangganya menceritakan kepada Tuhan kebaikan-kebaikannya. Dia menceritakan, saya puasa 2 kali seminggu, saya ini membayar persepuluhan, saya ini bukan orang lalim, bukan orang kikir, saya ini bukan seperti orang pemungut cukai ini. Dia membanggakan diri saudara di hadapan Tuhan. Namun saudaraku, ada satu orang pemungut cukai. Pemungut cukai ini ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, dia berkata gini. Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Orang Farisi itu pulang ke rumah tidak memperoleh berkat dari Tuhan, karena dia membanggakan dirinya, saudara. Tetapi si pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Dibenarkan artinya apa, saudara? Kesalahannya dihapus. Ya, ketika dia datang sujud berdoa di hadapan Tuhan dan berkata, "Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini." Tuhan merindukan saudara supaya kita selalu introspeksi diri, selalu memeriksa diri, jangan melihat kesalahan orang lain. Jika ada orang yang membuat saudaraku kesesakan, sama seperti saya, ketika ada orang membuat kesesakan dalam diri saya, ketika ada orang saya rasa menekan saya, menindas saya, menekan saya, saudaraku, saya tidak perlu menyalahkan dia. Tidak perlu. Yang perlu adalah saya harus introspeksi diri. Tuhan, apa tujuan dari semuanya ini? Apakah ini ujian iman saya? Apakah ini untuk membentuk diri saya menjadi seperti Tuhan Yesus? Ataukah ini adalah sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan saya? Saudaraku, kesalahan apapun yang pernah kita buat, kita harus menanggung akibat, saudara. Tuhan itu adil, dikatakan di dalam Galatia pasal 6, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan orang. Apa yang ditaburnya, itu juga yang akan dituainya. Karena itu saudaraku, mari hari ini kita didorong, mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan bikin dosa, jangan bikin hal yang merugikan orang lain. Jangan pernah membalas jahat dengan jahat. Tuhan Yesus katakan, buat yang baik. Apa yang kau kehendaki supaya orang buat bagimu, buat demikian. Saat kita melakukan yang baik, saudara, maka kita akan menuai yang baik. Namun saudara, tentu kita tidak lepas dari kesalahan. Nah, saat kita mengalami tekanan karena kita merasa karena kita berbuat suatu kesalahan pada masa lalu, saudara, datanglah. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Saya sering melakukannya, saudara, dan aku rindu kita semua melakukannya, saudara. Tuhan sayang kepada orang yang introspeksi diri, yang sadar diri. Mari kita berjuang, saudara. Saat kita menyadari, rasa sakit akibat perbuatan kesalahan yang kita lakukan, biarlah itu mendorong kita untuk tidak pernah melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Inilah kiranya yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Sampai
teruslah kita belajar kebenaran firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat kami mengalami kesesakan, biarlah kami introspeksi diri. Sekiranya ada kesalahan-kesalahan pada masa lalu yang kami buat ya Tuhan, biarlah kami tunduk di hadapan-Mu, memohon ampun, berjuang untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu kembali saudaraku di program yang sama. Saya rindu saudara untuk tidak bosan-bosannya merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan saya, untuk kita boleh diperbaiki oleh masalah-masalah. Masalah tidak lagi kita anggap sebagai hukuman, tetapi masalah kita lihat sebagai jalan untuk memperbaiki kita, supaya kita boleh sempurna seperti Bapa di sorga. Salam, Tuhan memberkati.